Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang grafik pada gerak. Oke, langsung aja. Grafik pada gerak GLB dan GLBB. Ada yang masih ingat GLB itu apa? Iya, betul. GLB adalah gerak lurus beraturan ya. Sementara GLBB apa GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke, masih ingat ya bedanya apa? GLB itu cirinya adalah kecepatannya konstan ya, atau tetap. Sementara GLBB ini kecepatannya berubah, tidak tetap ya. Nah, yang tetap itu adalah percepatan. Nah, percepatannya berubah. Sorry. Yang tetap apa? Percepatannya tetap. Oke ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang grafik pada gerak. Langsung saja. Nah, grafik pada GLB yang pertama adalah kita akan membahas tentang grafik pada GLB nih. Oke, grafik pada GLB. Ada yang tahu GLB kan gerak lurus beraturan ya. Nah, grafik pada GLB ada dua. Yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, jadi grafik itu kita mensimulasikan gerak suatu benda dalam gambar gitu ya, dalam sebuah garis. Nah, di sini grafiknya jarak terhadap waktu. Oke, kita lihat sama-sama grafik jarak terhadap waktu seperti apa. Yang pertama ada grafik garisnya naik ya. Nah, ini cara bacanya nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada grafik yang lurus, kemudian ada grafik yang menurun. Nah, grafik yang naik, pertama grafik yang naik nih. Nah, untuk grafik yang naik, kalau kita baca dari detik ke-0 sampai detik kedua, bendanya berubah posisi dari 0 meter sampai ke 2 meter. Nah, artinya untuk kondisi garis yang naik, nah ya, yang naik seperti ini adalah GLB maju ya. Kemudian untuk yang lurus, nah ini contohnya nih, tukang beca yang gerak stabil banget ya. Kita ulangi. Nah, tukang beca geraknya stabil, kecepatannya konstan dan bergerak maju. Ini digambarkan dalam bentuk grafik yang naik. Kemudian yang kedua, bendanya diam. Nah, untuk grafik yang lurus seperti ini, khusus kondisi jarak terhadap waktu, bendanya diam. Mengapa? Nih kalau kita baca, dari detik kedua sampai detik keempat, bendanya tetap di posisi 2 meter. Jadi bendanya diam, nggak kemana-mana. Selanjutnya nih, nah kalau ke bawah, artinya bendanya mundur. Bergerak secara lurus beraturan dan mundur. Artinya dari detik kedua, dari detik keempat sampai detik keenam bendanya bergerak mundur dari 0 sampai dari 2 meter sampai ke 0 meter. Seperti ini ilustrasinya. Mundur ya. BC juga bisa mundur. Oke, next kita ke grafik yang selanjutnya. Grafik yang selanjutnya adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Khusus untuk GLB ya. Nah, untuk grafik GLB kecepatan terhadap waktu, gambarnya ada dua nih, ada dua garis. Ada garis yang ada di atas nih ya, seperti ini, di atas sumbu utama. Ada garis yang ada di bawah sumbu utama. Nih kalau kita tulis di sini -2 misalnya ya. Nah, untuk garis yang ada di atas, artinya benda bergerak secara GLB dan maju. Nah, jadi ingat, kalau kalian menemukan grafik kecepatan terhadap waktu dan dia lurus, maka artinya bendanya bergerak lurus beraturan terus maju. Nah, ini gimana cara bacanya? Cara bacanya, dari detik ke-0 sampai detik kedua, benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Itu ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, dari detik kedua sampai detik keempat, benda bergerak dengan kecepatan minus 2 meter per sekon. Nah, minus ini bendanya artinya bergerak mundur. Oke. Ini contoh yang pertama nih, becanya maju, dah kelamaan. Yang ke bawah, yang di bawah bendanya bergerak GLB mundur, sama kayak tadi ya. Nah, jadi grafik GLB itu ada dua. Selanjutnya kita masuk ke grafik GLBB. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan. Ada tiga nih grafik GLBB. Yang pertama grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafik jarak terhadap waktu, yang pertama ada yang melengkung ke atas nih, melengkung ke atas. Kemudian ada yang lurus, kemudian ada yang melengkung ke bawah. Tapi ini masih di atas sumbu utama nih. Sumbu utama tuh yang hitam ini nih.
Nah, ini yang hitam nih, yang T sampai sini. Nah, ini sumbu utama. Ada juga garis grafik yang ke bawah. Terus lurusnya juga ada yang di bawah dan melengkung naiknya juga ada yang dari bawah ke atas. Itu. Ini melengkung ya, spesialis melengkung, bukan garis lurus. Oke, ingat-ingat untuk grafik jarak terhadap waktu dan ini kondisi geraknya adalah GLBB. Nah, grafik yang pertama, garis yang pertama ini menunjukkan benda bergerak secara GLBB maju dipercepat. Kemudian, nah ini contohnya, nah seperti itu ya, maju dipercepat. Nah seperti itu. Kemudian untuk grafik yang lurus artinya bendanya bergerak secara GLB ya. Sorry, untuk yang kedua bendanya bergerak diam. Untuk yang kedua kondisi bendanya diam. Ini sama kayak yang tadi ya. Nah, sama kayak kondisi GLB yang tadi. Sama kayak kondisi GLB yang tadi tuh. Selanjutnya kalau grafiknya menurun ini adalah GLBB maju diperlambat. Maju tapi makin lambat. Oke. Selanjutnya, nah ini GLBB mundur diperlambat. Mundur dipercepat. Nah gitu. Ulangi. Asalnya lambat-lambat makin cepat. Kemudian grafik yang di bawah ini sama, yang sebelah sini ini sama dengan yang di atas ya, bendanya diam. Kemudian yang terakhir kalau melengkungnya ke atas, naik ke atas ya, dan itu ada di bawah sumbu, artinya bendanya mundur diperlambat. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB, yang pertama ada yang naik, yang lurus, yang ke bawah. Hampir sama, bedanya adalah untuk grafik kecepatan terhadap waktu garisnya tidak melengkung alias lurus ya. Hampir sama nih. Oke. Kondisi pertama, nah kalau grafiknya naik ini artinya bendanya GLBB maju dipercepat. Nah, kemudian kalau lurus artinya bendanya GLB maju. Kemudian kalau menurun bendanya GLBB maju diperlambat. Kemudian kalau di bawah garis dan menurun itu dia mundur dipercepat. Kemudian yang lurus ini GLB mundur, dan terakhir kalau naik ini artinya mundur diperlambat. Nah, jadi kondisi yang ada di atas sumbu, di sumbu yang ini nih ya, nah, itu adalah benda yang bergerak maju, sementara yang di bawah benda yang bergerak. Selanjutnya nih, grafik GLBB percepatan terhadap waktu. Nah, ada dua nih percepatan, yang garis pertama yang di atas, garis yang kedua yang di bawah. Bedanya apa? Yang di atas GLBB-nya dipercepat, kalau yang di bawah diperlambat. Next, selanjutnya kita akan ada soal menghitung jarak dan perpindahan pada grafik GLBB. Nah, gimana sih cara ngitung jarak? Nah, untuk menghitung jarak itu sebenarnya luas kurva yang diarsir. Ya, luas kurva yang ada di bawahnya gitu. Sementara kalau perpindahan kurva atas dikurangi kurva yang di bawah. Oke, contoh nih ya, misal kita contoh. Misalnya carilah jarak ya dari titik A ke titik C ya, A ke C. Nah, perhatikan. Dari A ke C kalau kita lihat ini gambarnya kita gambarkan ulang ya di sini. Nah, gini. Nah, bentuknya kayak apa ini? Iya, trapesium ya. Trapesium. Dari sini ke sini itu 4. Kemudian dari sini ke sini berapa nih? Dari 2 ke 4 berapa nih? 2 ya. Dari 2 ke 4 kok 2, Pak? Iya, dari 2 ke 4 jaraknya berapa nih dari sini ke sini? Kalau dari sini ke sini 4, terus dari sini ke sini 2, berarti ini sisanya. 4 kurangi 2, 2. Itu ya. Oke, kemudian dari bawah ke atas, dari sini ke sininya, oke, 2 juga kebetulan, 2. Nah, untuk mencari luas trapesium, kali kita mencari jarak ya. Untuk mencari luas trapesium, itu A tambah B bagi 2 kali tinggi. Nah, ini rumus trapesium nih, ingat-ingat. Atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Atasnya yang mana? Nah, atasnya yang sebelah sini nih. Atas tambah bawah itu artinya 2 sisi sejajar ya. 2 sisi sejajar. Oke, 2-nya kita tulis 2. Atas ditambah bawah, bawahnya 4. Oke, dibagi 2
dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 2 di sini ya. Oke, tingginya 2. Nah, 2 tambah 4, 6. 6 dibagi 2, 3 ya. 3 kali 2, 6 juga ya. Maka jawabannya adalah 6. Nah, jarak yang ditempuhnya adalah 6 meter. Gitu ya. Itu untuk menghitung jarak. Misalnya ingin mencari perpindahan ya. Nah, perpindahan dari titik B ke titik E ya. Nah, misal dari titik B ke titik E. Sampai sini nih. Oke. Perpindahan B ke E. Oke, kalau kita lihat gambar B ini sebenarnya kayak gini nih ya, trapesium juga. Sama nih, sama kayak ini. Hampir sama. Ya emang sama sih. Cuma bedanya ini ngadepnya ke sebelah sini, yang ini ngadepnya ke sebelah sini. Maka kalau dari segi hasilnya, ini juga sama, yaitu 6 meter. Nah, jadi untuk mencari perpindahan, kurva atas, nih ya, nih kurva atas kurangi kurva bawah. Ya, kurva atas yang mana? Kurva atas adalah yang ini, ya, yang sebelah sini nih. Nah, ini kurva atas. Kurva atasnya sama dengan ini, nilainya yaitu 6 meter. Kurva atasnya 6 meter, kurva bawahnya dari D ke E. Nah, D ke E itu kan kayak gini ya. Nah, ini kayak segitiga nih. Berarti cari luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, kurva bawahnya. Oke, kita hitung setengah kali alasnya dari 6 ke 8 ada 2. Dikali tingginya. Oh, sorry. Ya, 6 ke 8, 2. Tingginya juga ke sini nih. Min 2. Dicoret, ceret, hasilnya adalah min 2. Nah, jadi berapa perpindahan? Nah, perpindahan itu, oh sorry, ini minnya nggak dimasukin ya. Ini 2 aja. Jadi kurva bawahnya adalah 2 meter. Persegi ya, karena luas. Nah, ini 6 meter persegi. Sorry, ini bukan luas secara artian luas ya, sebenarnya cuma angka. Oke, ini salahnya di sini. Dan di sini. Jadi bukan 2 dikurangi, ya dikurangi 2 nggak ada satuannya. Kurva atasnya bukan meter ya, hapus juga nih. Kurva atasnya bukan meter, ini juga bukan meter. Ininya bukan min. Oke, 2 ya, 2 saja. Nah, sekarang kurva atas kurangi kurva bawah. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atasnya 6, kurva bawahnya 2, maka hasil perpindahannya adalah 4 meter. Nah, seperti itu ya, untuk bagaimana cara menghitung jarak dan perpindahan. Sekian dulu video kali ini. Silakan dicatat informasi-informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.